Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini temanya terkait bulan Rajab, tapi judul yang lebih lengkapnya adalah kontradiksi seputar keutamaan bulan Rajab. Kontradiksi seputar keutamaan bulan Rajab. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan haram. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Nah, terusannya karena ayatnya panjang saya ambil minha arba'atun hurum. Ada dari 12 bulan itu 4 bulan yang haram. Maksudnya apa? 4 bulan yang haram. Maksudnya kalau di zaman dulu ya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bangsa Arab itu mempercayai bahwa dalam setahun ada 4 bulan yang haram untuk melakukan peperangan, tidak boleh perang. Nah, 4 bulan itu ya, yang pertama bulan Rajab. Cuma yang 3 lagi itu Pak loncat dia. Kan harusnya habis Rajab itu kan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, ternyata 4 bulan itu dari Rajab enggak ke Sya'ban, enggak ke Ramadan, enggak ke Syawal, tapi langsung ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi Muharram. Jadi 4 bulan yang diharamkan di dalam Al-Qur'an itu termuat dalam surat At-Taubah, minha arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Rajab. Ini sebelum era diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti itu. Konon itu datang dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arab tidak boleh melakukan peperangan kalau sudah masuk di antara 4 bulan itu. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu adalah salah satu di antara sekian banyak dalil yang bicara tentang bulan Rajab. Wabil khusus ini dalil dari Al-Quran, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan bulannya itu apa, tapi para ulama sepakat 4 bulan itu salah satunya adalah bulan Rajab. Walaupun, nah ini yang menarik lagi, ternyata dalam prakteknya orang-orang Arab jahiliyah mereka sering melakukan nasa, istilahnya. Nasa itu begini, ini lagi asik-asiknya perang, lagi balas-balesan gitu ya, balas dendam dan sebagainya. Tiba-tiba masuk Rajab, kan harus berhenti itu Pak. Nah, mereka bikin kesepakatan apa? Kita langgar bulan Rajabnya, tapi nanti bulan Rajabnya kita ganti di bulan yang lain, gitu. Kayak orang Ramadan gitu Pak ya. Kan harusnya puasa, tapi karena musafir lah, karena sakit lah dan sebagainya diganti di hari yang lain, gitu. Kalau Ramadan sakit musafir, ya memang boleh tidak puasa dan boleh diganti pada bulan yang lain. Tapi kalau larangan perang di bulan Rajab gitu ya, nah itu nggak boleh. Digonta-ganti seperti itu nggak boleh. Makanya kemudian turunlah ayat ini ya, yang mengatakan atau menegur orang-orang Arab musyrikin jahiliyah yang suka menggonta-ganti bulan haram ke bulan-bulan yang lainnya, terserah dia. Bahkan termasuk bukan hanya bulan Rajab yang diganti, bulan haji pun yang seharusnya haji di bulan bulan Dzulhijjah, kadang-kadang dibikin semaunya dia. Bulan Dzulhijjah ini kita lagi banyak urusan, jadi kita nggak bikin haji dulu, hajinya kita tunda 2 bulan kemudian. Harusnya bulan Dzulhijjah dia tunda Muharram, Safar. Di bulan Safar lah dia bikin haji gitu Pak. Jadi kalau zaman sekarang ada tuh orang yang mungkin nggak ngerti ya, bisa nggak dalam setahun haji dibikin aja 2 kali 3 kali biar nggak terlalu padat gitu ya.
Itu yang punya ide kayak gitu Pak, dari zaman Abu Jahal udah ada tuh Pak. Haji dipindah bukan di bulan haji, bukan bulan Zulhijjah begitu. Cuman waktu itu mereka bukan hanya punya ide ya, sudah praktek, sudah menjalankan. Bahkan sepanjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi nabi, sepanjang itu pula setiap tahun orang-orang musyrikin Mekah kalau haji itu malah bukan di bulan Zulhijjah, malah bukan di bulan Zulhijjahnya. Setelah akhirnya Mekah dikuasai oleh Nabi, lalu Nabi pada tahun ke-10 Hijriah itu melaksanakan ibadah haji. Itulah pertama kali haji kembali lagi ke bulan Zulhijjah untuk pertama kali. Nah, ini memang watak orang Arab yang suka melanggar ketentuan waktu, begitu. Maka turunlah ayat ini. Nah, jamaah sekalian, selain itu di dalam Al-Quran ada tentang bulan Rajab, ya tentu di dalam hadis-hadis Nabi. Walaupun, nah ini yang jadi masalah, kedudukan atau katakanlah status kekuatan hadisnya, ini yang jadi diskusi dan perdebatan. Ada dua. Yang pertama mengatakan hadisnya banyak yang dhaif. Ya dhaif itu maksudnya perawinya itu bermasalah atau sanadnya bermasalah. Makanya disebut dengan istilah lemah. Tapi memang istilah lemah itu jangan disamakan dengan misalnya hadis palsu, hadis hadis yang tidak nyambung gitu ya. Nyambung sih kepada Rasulullah, tapi riwayatnya agak lemah. Nah, disebut dengan hadis yang lemah gitu memang istilahnya. Sebagai antitesis dari hadis yang kuat. Ya gambarannya gini lah Pak, kita punya HP, tapi sinyalnya datang hilang gitu Pak. Sinyalnya kurang kuat, cuman ada 1 bar 2 bar doang. Harusnya kan dia penuh tuh sinyalnya begitu kan. Nah ini angin-anginan gitu Pak, mungkin agak jauh dari pemancarnya, BTS-nya gitu kan. Ada sih, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Kita mesti naik ke tempat yang tinggi dulu dan sebagainya. Kira-kira seperti yang namanya hadis dhaif. Tapi ada memang banyak yang mengatakan semakin banyak yang dapat sinyal gitu kan. Oh berarti ini memang benar, terkonfirmasi Nabi mengatakan itu atau Nabi melakukan itu gitu ya. Nah itu yang pertama, yang didiskusikan adalah level kesahihan hadisnya. Nah yang kedua yang dibicarakan adalah anggaplah memang hadis itu lemah, tapi bukan palsu ya, bukan hasil karangan manusia, tapi memang ini dari Nabi, cuman riwayatnya lemah. Anggaplah itu lemah. Pertanyaannya begini, ada hadis yang lemah tapi isinya bagus, isinya tentang amal-amal soleh. Apakah lantas kemudian gara-gara kita mengerjakan amal-amal soleh yang dasar hukumnya tidak terlalu kuat, lantas kita jadi berdosa, lantas kita jadi masuk neraka? Nah itu yang kedua. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya akan bacakan dulu beberapa memang yang sering dikatakan begitu, sering dikatakan hadisnya lemah ya. Saya kumpulkan itu Pak, ada paling tidak sampai 13 poin terkait fadilah bulan Rajab. 13 ya. Pertama, khusus di malam pertama bulan Rajab kita mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah khusus di luar sholat yang biasanya, sholat isya atau tahajud atau witir dan sebagainya. Sholat sunnah khusus malam pertama bulan Rajab. Nah, itu banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin ya, karena memandang itu ada fadilahnya atau keutamaan atau ada pahalanya tersendiri ya. Yang kedua juga ada sholat khusus pada malam Jumat minggu pertama bulan Rajab. Kalau yang ini kan yang tadi malam pertama bulan Rajab, ini malam Jumat pertama di bulan Rajab begitu. Yang ketiga ada khusus sholat pada malam nisfu Rajab. Nah, kita sering dengar istilah nisfu Sya'ban. Nah ini nisfu Rajab, setengahnya Rajab, yaitu ya berarti pertengahan lah, 14 atau 15 bulan Rajab.
Ada lagi hadis terkait dengan sholat khusus pada malam 27 Rajab. Itu kan kaitannya dengan Isra dan Mi'raj gitu ya. Ada juga, nah kalau tadi sholat gitu ya, ada juga puasanya. Puasa khusus tanggal 1 Rajab gitu ya. Kemudian ada puasa khusus hari Kamis minggu pertama bulan Rajab sekarang nih Pak nih, hari ini. Terus ada juga puasa khusus nisfu Rajab tanggal tadi 14-15. Ada juga puasa khusus tanggal 27 Rajab pas Isra Mi'rajnya Nabi begitu. Udah 8 itu Pak hadis ya. Kemudian nomor 9 puasa awal, tengah dan akhir bulan Rajab. Kemudian puasa khusus sekurang-kurangnya sehari dalam bulan Rajab. Nah, lalu masuk kepada bab zakat, mengeluarkan zakat khusus di bulan Rajab. Dan ada lagi umroh khusus di bulan Rajab. Dan kemudian yang nomor 13 memperbanyak zikir, wabil khusus istighfar, mohon ampun khusus di bulan Rajab. Nah, 13 item itu Pak yang diperdebatkan para ulama tentang kesahihannya. Ya, sebagian mengatakan itu bermasalah hadisnya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para kritikus hadis gitu ya. Misalnya juga termasuk hadis yang ini diperdebatkan juga kesahihannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu populer banget tuh, dibaca di mana-mana, dijadikan bahan kajian, bahan ceramah dan sebagainya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Tapi ya itu tadi saya bilang, ada kontradiksi di antara para pakar hadis gitu ya, tentang level kesahihan hadis doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini saya bukan ahli hadis, tapi mencoba mendata siapa sih para pakar hadis yang mempermasalahkannya. Yang pertama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kita kenal semualah tokoh besar di kalangan ulama madhab Asy-Syafi'i. Beliau termasuk yang mengatakan ini hadisnya tidak kuat gitu ya. Sedangkan hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, menurut beliau tidak ada satupun hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau argumen. Termasuk ada hadis misalnya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban adalah bulan aku, ini yang ngomong Rasulullah ya. Sya'ban bulannya Allah, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan aku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini banyak dikutip juga nih oleh para ustadz, para penceramah ya kan. Nah, sebagian ulama mengatakan hadisnya yang nggak sampai sahih sih, tapi juga nggak sampai dhaif gitu ya. Sebagian lagi mengatakan enggak, ini hadis bahkan sudah sampai level mungkar. Bahkan kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan hadis ini adalah hadis palsu, ya, hadis yang dibikin-bikin. Itu ada dalam buku beliau Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer, hadis yang palsu alias hadis yang maudhu'. Ya memang khilafiyah di antara sebagian para ulama. Nah, balik lagi kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau menulis sebuah buku ya tentang kedhaifan atau bahkan juga tentang kemaudhu'an, kepalsuan hadis-hadis tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Judulnya Tawdihul Ajab fima warada fi fadli Rajab.
Tawdihul ajab fima warada fi syahri Rajab. Ya, penjelasan tentang hadis-hadis terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Nah, di situ beliau memang menuliskan begini. Tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, baik itu terkait sholatnya atau puasanya, yang merupakan hadis sampai level sahih. Tidak ada satupun hadis yang levelnya sampai sahih terkait dengan puasa-puasa di bulan Rajab, sholat-sholat di bulan Rajab. Itu tidak ada satupun hadisnya yang sampai ke level sahih. Nah, itu menurut sebagian para ulama pakar hadis. Jamaah sekalian, anggaplah kita kemudian menerima ya, karena kan mereka orang profesional, memang ahli di bidangnya, kita nggak bisa protes juga. Tapi kan pertanyaannya begini, kalau ada sebuah amalan yang katanya ini Rasulullah mengatakannya atau mengerjakannya tapi levelnya nggak sampai sahih, ini bagaimana hukumnya? Boleh nggak diamalkan atau tidak? Nah, rupanya memang di tengah pakar ulama hadis, ulama syariah juga, itu memang pecah dua, Pak. Memang pecah dua. Kalau model-model kayak Al-Imam Al-Bukhari, ya kan, yang concernnya pada masalah kesahihan, ya beliau sampai mengatakan nggak boleh. Selama hadis itu tidak sahih dari Rasulullah, maka Anda tidak boleh mengamalkannya. Sampai ke level itu. Tetapi kalau di level para fuqaha, para ahli fikih, katakanlah misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, beliau ini pakar hadis juga sih, tapi juga pakar fikih juga. Nah, beliau terkenal tuh sebagai tokoh di antara sekian banyak yang mengatakan hadis-hadis yang dhaif, asalkan tidak parah kedhaifannya, maka itu boleh dijadikan sebagai dasar untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya fadailul a'mal, amal-amal yang sifatnya tambahan saja. Setelah yang wajib-wajib udah dikerjakan, nganggur nih, masih banyak waktu, tambahin sholat, tambahin puasa, tambahin sedekah, zikir, umroh, apa dan sebagainya. Walaupun hadisnya tidak sampai level sahih, cuman ya begitulah, dia lemah, tapi tidak lemah banget, tidak sampai palsu, tidak sampai mungkar, lemah. Itu khusus untuk masalah fadailul a'mal, ya, menambah amal-amal yang sudah ada tapi ditambahin lagi, itu boleh-boleh saja, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan banyak ulama yang lainnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bagian inilah kemudian terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan harus sahih baru kita amalin. Kalau nggak sahih, haram hukumnya diamalin. Itu yang ngomong kayak gitu kayak levelnya Ibnu Taimiyah, Al-Bukhari dan sebagainya, itu kayak gitu. Tapi sebagian lagi tidak, karena logikanya begini jamaah sekalian. Misalnya ya, sholat, ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Pak, sholat sunnah mutlak itu sepakat para ulama membolehkannya, sholat yang tidak ada sebab tertentunya. Ya kayak gini Pak, nih kita habis sholat zuhur nih ya, udah selesai sholat zuhur, udah ba'diyah juga, tapi kita masih di masjid, terus pengen sholat gitu. Tidak ada penyebab khusus, tapi pengen sholat aja, boleh ya Pak? Tidak ada dasar kenapa kita harus sholat, lalu kita sholat, boleh nggak pada dasarnya? Ya dasar boleh. Apa itu sholat apa kayak gitu? Ya namanya sholat mutlak. Sholat mutlak tuh ya tidak ada dasarnya, mutlak aja gitu. Saya mau sholat 2 rakaat, boleh? Boleh. Nah, kalau yang tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada hadisnya sama sekali, bahkan itu kita pengen tiba-tiba ujuk-ujuk mau sholat aja gitu, itu boleh dan dapat pahala. Apalagi konon kabarnya, denger-denger katanya doang sih,
katanya Nabi melakukannya, walaupun tidak valid gitu ya. Tapi kalau saya mau sholat kan boleh-boleh aja, walaupun itu mungkin nggak terkonfirmasi kesahihannya bahwa Nabi melakukan tadi itu di malam Isra Mi'raj lah, atau di malam apalah gitu kan, tidak terkonfirmasi Nabi melakukannya, tapi kita melakukan saja sholat, itu boleh, mutlak namanya. Sama dengan puasa gitu juga Pak, bukan Senin, bukan Kemis gitu Pak, hari Selasa, tapi saya pengen puasa gitu kan. Nggak ada sebab yang secara tuntunan dari Nabi itu nggak ada, cuman teknis aja. Lagi pengen sarapan pagi-pagi, yang buat sarapan kagak ada gitu kan. Waduh, tanggung nih, mau sarapan jam 10 Pak, emang udah kesiangan sih ya. Jam 10 pengen makan, pengen sarapan, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa dikunyah gitu kan. Keterusan sampai siang. Mau makan siang males juga. Nah, tiba-tiba terbersit ide. Udah tanggung nih, udah jam 12 siang, belum sempat makan apapun, belum kena apapun. Kalau saya puasa aja gimana? Boleh nggak Pak? Di tengah-tengah tiba-tiba niat puasa boleh nggak? Kalau itu puasa fardu nggak bisa. Tapi kalau itu puasa sunnah boleh. Puasa sunnah tuh puasa yang nggak pakai niat. Dalam arti kita nggak pakai sahur, kita nggak pakai nawaitu sauma godin, ya kan? Yang penting belum makan, belum minum. Itu aja syaratnya Pak. Nggak bisa nih, Bapak tadi pagi sarapan jam 12, jam 1 lapar, niat puasa, kagak bisa. Kenapa? Orang udah batal duluan. Syaratnya hanya dia belum sempat makan minum, artinya belum batal. Walaupun dia dari sejak sebelum subuh nggak niat, bahkan sampai gini hari juga belum niat nih Pak. Dari pagi nih, dari subuh belum kena apa-apaan nih, ya kan? Jam segini pengen makan, tanggung. Nawaitu saya niatin saya mau puasa gitu. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat. Ada nggak contohnya dari Nabi secara khusus? Nggak ada. Kalau secara tidak langsung ada. Memang pernah kejadian Nabi pagi-pagi pengen makan, di rumahnya Aisyah kagak ada makanan. Terus kata Nabi, ya udah kalau gitu saya puasa aja dah. Itu udah dasarnya sih, ya kan? Nah, bahwa ada nih bulan Rajab, ya tanggalnya kebetulan cakep nih, tanggal 1 gitu ya, tanggal 15 misalnya, atau tanggal 27 gitu. Saya mau puasa gitu ya. Tidak ada contoh yang terkonfirmasi secara pasti dari Rasulullah. Tapi kemudian saya mau puasa, itu ya tidak jadi masalah. Bahkan sama sekali tidak ada contoh dari Rasulullah kalau saya mau puasa, kan pada dasarnya boleh-boleh saja. Cuma, memang di sini masalahnya Pak. Kalau sampai kita bilang bahwa Rasulullah melakukannya, sementara belum terkonfirmasi, kita masuk ke gray area. Gray area itu apa? Wilayah abu-abu. Seperti setengahnya dusta tentang Rasulullah. Seperti setengah dusta. Kenapa? Emang ente yakin Nabi melakukannya? Nggak yakin sih. Ya udah, jangan bilang pasti Nabi sudah melakukannya. Tapi bagaimana kalau saya mau puasa? Puasanya nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan dikaitkan dengan Nabi melakukannya. Nah, kalau Anda ngomong Nabi melakukannya, dibutuhkan validasi. Sevalid apa informasinya? Itulah yang jadi masalah di kalangan para ahli hadis. Mereka berdebat, mana dasarnya, mana hujah yang mengatakan Nabi melakukan ini itu kan nggak ada. Oke, makanya gini Pak, kalaulah pun kita mau melakukan tadi amal-amalan kayak sholat, kayak puasa dan sebagainya di bulan Rajab, kerjain aja, tanpa harus bilang bahwa inilah yang diperintahkan oleh Nabi, tanpa harus bilang beginilah Nabi melakukannya. Masalahnya ketika kita kaitkan itu dengan Nabi, ternyata enggak, kita masuk ke wilayah gray area itu Pak. Bisa kena semprit sama wasit, bisa offside gitu Pak, masalahnya begitu. Nah, oleh karena itu jangan ngoyo banget, tapi juga jangan anti banget, netral aja. Kalau kita nih mau puasa misalnya di bulan Rajab,
kita mau apa amal-amal yang lain, sedekah tadi misalnya, atau umroh atau apapun lah gitu kan, di bulan Rajab silahkan saja dengan keyakinan dapat pahala. Pastilah, masa orang beramal tidak punya keyakinan dapat pahala? Dengan keyakinan diperlipat gandakan, it's okay, nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat pemurah, kalau bahasa Betawinya royal gitu Pak. Saya juga bingung royal itu apaan sih ya. Royal banget gitu, pemurah banget. Kalau kita pengen, ya Allah lipat gandakan dong pahala saya, dilipat gandakan. Bisa itu Pak, sangat bisa. Makanya ini bab melipat gandakan ini unik Pak. Kita bisa melakukan satu amal yang mana pahalanya dapat dua nih Pak. Saya mengerjakan, saya dapat pahala, orang lain itu bisa dapat pahala juga. Misalnya orang udah meninggal Pak. Ya, saya misalnya sedekah nih pada orang fakir miskin lah, anak yatim lah dan sebagainya, sedekah gitu. Terus kita bilang, ya Allah, pahalanya tolong kirimkan dong kepada bapak saya, ibu saya, keluarga saya, engkong saya dan sebagainya. Sampai nggak itu Pak pahalanya? Sampai kan? Nah kalau pahalanya sampai, di tangan kita pahala masih ada apa udah hilang tuh Pak? Kalau logika sederhana kan, orang udah dikirim ya udah punya dia, kita kan nggak dapat apa-apa. Tapi tidak begitu di sisi Allah. Kenapa? Ya kita tetap dapat pahala dari bersedekah, terus pahalanya dilipat gandakan, nah kelipatannya itu yang dikirim ke sana. Kayak orang ngirim WhatsApp gitu Pak. Ini kan kita ngirim nih WhatsApp, kita tuliskan teksnya, lalu kita kirim, nyampe. Yang di kita hilang nggak Pak? Enggak kan, tetap aja teksnya ada di kita. Gitu. Kita kirim gambar nih. Tadi kan kita foto-foto, kirim dong fotonya ke sini. Enak aja. Ntar gua nggak punya fotonya dong. Enggak juga kan. Habis kita foto-foto nih, terus kita kirim ke teman kita. Kira-kira foto yang di HP kita hilang nggak Pak? Enggak. Tetap aja ada di situ. Nah terus yang dikirim apaan? Ya kopiannya. Kopiannya tuh Pak, itulah yang disebut dengan yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala. Jadi bab melipat gandakan buat Allah tuh it's very easy lah, gampang lah buat Allah melipat gandakan. Ya, lu dapat pahala, lu juga dapat, semua dapat. Gitu, gampang buat Allah. Makanya unik Pak. Kita nih sholat ya Pak ya, sholat tadi kan zuhur. Itu Pak, kadang-kadang ada makmum nggak baca Fatihah, yang baca cuma imam doang. Tapi makmumnya sah, padahal dia kagak baca. Kan harusnya dia nggak baca Fatihah, dia kagak sah. Tapi kata Allah, udah sah. Gitu. Kenapa? Karena bacaan imam dijadikan bacaan buat makmum juga, walaupun makmumnya nggak baca. Kasusnya contohnya begini Pak. Ini imam udah dikit lagi ruku, bahkan udah ruku, Allahu Akbar. Terus makmum baru datang, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikut rukuk sama imam. Pak, si makmum pastinya nggak baca Fatihah, nggak baca Pak. Orang imam udah rukuk, dia mau ngapain lagi baca Fatihah sendirian? Ntar imam keburu bangun, ribet dia. Nah kan dia cuman Allahu Akbar, langsung rukuk bareng sama imam. Dapat nih tumakninah bareng sama imam bangun, Sami Allahu liman hamidah, dia juga bangun. Dapat nggak Pak satu rakaat? Dapat. Baca Fatihah nggak dia? Secara teknik nggak. Ya nggak baca dong, ya kan? Tapi secara hukum sah, secara pahala dapat nggak? Dapat. Gitu. Jadi urusan pahala mah gampang dah buat Allah, ya kan? Kalau cuma dikopas-kopas doang gitu kan. Makanya mengirim WhatsApp kepada 1000 nomor nggak pakai masalah Pak. Nggak, kecuali ngirim surat pakai perangko ke 1000 alamat, nah baru mikirin perangkonya berapa duit. Tapi kalau ngirim WhatsApp, ngirim email gitu kan, kagak pakai biaya itu Pak, mau berapa aja gampang. Nah begitu juga yang urusan pahala dari sisi Allah. Allah bisa melipat gandakan pahala. Oke, kita balik lagi ke laptop. Jadi urusan fadilah, keutamaan, nggak kita bilang itu ada contoh dari Nabi, sekedar kita kerjain aja itu udah berpahala, ya kan? Nah sehingga kalaulah pun misalnya kita ingin sambil kita sholat, sambil kita puasa, lalu kita bilang semoga pahalanya berlipat ganda
mumpung ini bulan Rajab, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Nggak ada mumpung bulan Rajab aja dapat pahala, apalagi mumpung bulan Rajab, dapat dong pahalanya, gitu ya. Walaupun tadi yang saya bilang, hati-hati dengan wilayah gray area. Nah, gray area itu Pak yang sering kita offside dan kemudian kena semprit gitu. Yaitu apa? Mentang-mentang kita pengen puasa di bulan Rajab, pengen sholat di bulan Rajab, lalu kita cari dalil yang mana dalil itu dasarnya emang udah dhaif. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, dalil dhaif kita bela-belain di hadapan pakar hadis, kan kita diketawain gitu. Nah, oleh karena itu nggak usah pakai dalil. Maksudnya jangan pakai dalil hadis yang dhaif, kerjain aja. Ya kan, kalau mau puasa Pak, banyak puasa di bulan Rajab, banyakin boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat. Berlipat ganda nggak? Berlipat ganda. Tapi jangan pakai dalil itu. Kenapa? Karena Anda masuk wilayah itu, ini banyak yang siap menghabisi dan membantai dalilnya itu gitu. Jadi ya praktek aja Pak. Praktek aja. Wah, tiba-tiba rajin sholat gitu. Ada apa? Ya mumpung bulan Rajab. Emang ada dalilnya? Nggak ada sih. Nah terus kenapa? Emang kenapa nggak boleh? Kan gitu Pak. Ya kan? Emang kenapa nggak boleh? Apa dasarnya yang membuat jadi tidak boleh? Apa gara-gara saya puasa di bulan Rajab terus saya tiba-tiba jadi masuk neraka? Gara-gara mengamalkan hadis dhaif? Kan saya nggak ngamalin. Gitu. Nah itu kenapa kalau nggak ada dasarnya? Pada dasarnya setiap orang mau puasa mutlak itu berhak dan dapat pahala. Pada dasarnya siapapun orang mau sholat mutlak dia dapat pahala. Gitu. Nggak harus dikait-kaitkan dengan bulan Rajab pun it's okay, nggak ada masalah. Gitu kan? Nah kalau itu saja sudah aman, lah bahwa kemudian dia masuk wilayah yang tadi abu-abu, kayaknya ada juga tuh hadisnya yang bilang begitu, ya kan? Ya sudah, nggak apa-apa dong dari segi amalnya. Tinggal masalah mulutnya aja, gitu. Orang-orang yang tidak suka dengan amal-amal sunnah seperti puasa, sholat dan sebagainya, atau yang baru belajar ilmu hadis baru awal, biasanya memang rada gatel kalau nggak ngeritik orang lain tuh kayaknya kurang eksis dalam dunianya. Itu masalahnya Pak, ya kan? Ya ibarat orang baru belajar silat gitu kan, jurus baru dapat 2 jurus 3 jurus doang, pengen langsung praktek gitu. Ya lewat pasar semua preman pasar ditantangin gitu Pak. Preman Ambon ditantangin, preman Jawa ditantangin, orang Padang, orang Timur dan sebagainya ditantangin, bengep situ Pak, gitu kan. Nah itu yang jadi masalah, ya kan. Harusnya orang belajar itu nggak usah terlalu banyak nantangin orang lain, kerjain aja dulu, begitu kan. Nah dengan dia kerjain, bahwa nanti orang lain tidak ngerjain, itu nggak ada urusan. Karena memang yang namanya fadilah, nilai tambah itu Pak, itu bukan buat dipamerin sih sebenarnya. Justru untuk internal saja. Bahwa ada orang rajin puasa Senin Kemis gitu kan, itu jangan kemudian gini Pak, makanya puasa Senin Kemis lo, kalau enggak rezeki seret gitu Pak. Nggak usah begitu, kerjain aja. Dan kalau ada orang tiba-tiba tahu, wah Senin Kemisnya jalan gitu ya, ya nggak usah bangga juga. Kenapa? Tidak semua orang yang puasa Senin Kemis semulia itu hatinya Pak. Bisa jadi dia memang punya banyak utang. Ramadannya banyak utang, bayarnya kebetulan hari Senin nih, sekalian bayar utang kan gitu. Kan belum tentu mulia hatinya, orang banyak utang, ya kan? Orang yang rajin sholat itu belum tentu dia semulia itu. Kenapa? Siapa tahu dia utang sholatnya banyak, nah mumpung lagi ada kesempatan dia banyakin sholat untuk bayar utang, kan bisa jadi. Maka fadhailul a'mal, ya amal-amal yang sifatnya tambahan itu bukan untuk dibangga-banggain dan juga bukan untuk dikritik habis gitu. Ya masing-masing jalan aja sesuai dengan ya konteksnya. Setiap orang itu beda-beda. Dia lagi demen puasa, ya biarin aja puasa. Nah saya kagak hobi puasa nih misalnya. Saya kalau puasa cuma Ramadan doang, ya nggak jelek juga. Masa orang kagak puasa sunnah mau dijelek-jelekin, mau disindir-sindir, mau dinyinyirin. Terus ente sehebat apa sih kok bisa nyinyirin orang yang nggak puasa sunnah? Kan nggak juga. Ya puasa aja, nggak puasa aja. Kecuali puasa Ramadan ente nggak puasa, baru itu jadi masalah, ya kan?
Harusnya kan yang poin-poin penting itu yang kita perhatikan. Sedangkan yang amalan-amalan sunnah, ada yang mau ngerjain jangan dinyinyirin, ada yang tidak ngerjain juga jangan disindir-sindir gitu. Biarin aja semua berjalan sesuai dengan apa adanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir terkait dengan bulan Rajab. Kalau kejadian di masa Nabi sendiri sih sebenarnya ya tadi ada peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh dibilang semacam mukjizat yang nabi-nabi yang lain tuh nggak mengalaminya, Pak. Isra Mi'raj ya, nggak mengalaminya. Kenapa? Begini, mungkin Nabi Musa mukjizatnya cukup banyak, bisa belah laut, tongkat jadi ular gitu ya, macam-macam lah gitu. Tapi kalau Isra Mi'raj ini yang unik kalau menurut saya ya, bukan semata-mata perjalanan jauhnya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bahkan juga bukan perjalanan ke langit yang ketujuhnya yang kita nggak tahu ada di mana. Yang uniknya kalau menurut saya pribadi, Pak, pertemuan. Dan intinya kan orang bepergian tuh mau ketemu orang, Pak. Bukan cuma mau lihat Sidratul Muntaha, mau lihat langit 1, 2, 3, bukan lihat bendanya gitu. Mau ketemu siapa di situ kan? Kita, Pak, pulang mudik, pulang kampung, itu bukan mau ketemu kampungnya, Pak. Mau ketemu orangnya. Kebetulan orangnya di kampung, kita ke kampung lah, kan gitu ya. Isra Mi'rajnya Nabi itu mau ketemu siapa sih sebenarnya? Ya target tertingginya sih langsung ke Sidratul Muntaha, langsung berhadapan dengan Allah gitu kan. Tapi di sepanjang perjalanan itu, baik perginya atau pulangnya, Nabi itu ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Nah, ini yang menarik, Pak. Nabi-nabi yang lain yang seprofesi, ya, yang sama tugasnya, yang sama syariatnya, karena mereka satu server. Nah, cuma kan mereka tuh dipisah oleh waktu. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun, Pak. Dari Nabi Isa ke Nabi Musa itu lebih jauh lagi. Kalau lihat dari Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu dekat karena cuma 600 tahun. Tapi ke Nabi Musa itu 13 abad, 1300 tahun jaraknya. Jauh. Mundur lagi ke Nabi Ibrahim 2000 tahun. Itu berada pada timeline yang berjauhan. Tapi hadis yang sahih menceritakan pada kita, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ngumpul di Baitul Maqdis. Ngumpul di Baitul Maqdis. Sebelum terbang itu di Baitul Maqdis ngumpul dulu mereka. Nah, pertanyaannya, kan udah pada meninggal, kenapa pada bisa kumpul? Itu pertanyaan paling dasar, Pak. Kalau logika jawaban sederhananya, ya buat Allah gampang menghidupkan kembali mereka dan mereka tinggal dipanggil gitu kan. Ada lagi yang mengatakan enggak, mereka enggak mati, mereka ada di alam lain, kayak Nabi Isa di alam lain, lalu tinggal dihadirkan begitu. Lalu nanti di langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim gitu ya. Pertanyaannya adalah, itu pertemuan apa? Pertemuan yang membuat antara timeline yang berbeda-beda kok bisa kumpul jadi satu di malam 27 Rajab itu. Pertemuan antar waktu gitu, Pak. Ya kan, yang menembus batas-batas waktu. Saya bukan sedang berhayal sih, tapi secara logika, Pak, boleh jadi kemungkinan itu adalah semacam isyarat bahwa perjalanan menembus waktu itu bisa-bisa saja kalau di sisi Allah. Ya, Nabi Musa di zamannya lalu ketemu dengan zaman Nabi Muhammad. Nabi Adam di zamannya ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau kita biasa baca tentang perjalanan menembus waktu, nah itu hal-hal yang biasa saja gitu kan, mungkin saja ya, walaupun bukan berarti itu. Tapi saya menggambarkan begini jamaah sekalian, bayangkan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa 2 kali di Baitul Maqdis dan di langit yang kesekian itu. Lalu ketika pulang ke Mekah, Nabi cerita kepada para sahabat,
Ada satu orang sahabat yang ditunjuk sama Nabi. Ente, kata Nabi. Iya ya Rasul. Saya ngelihat Nabi Isa tuh mukanya mirip banget sama ente. Wajahnya mirip banget dengan ente. Artinya Nabi tuh melihat secara fisik gitu. Bukan cuman hologram misalnya, atau cuman bayangan doang, atau mimpi dan sebagainya. Sampai Nabi bilang muka ente mirip banget dengan Nabi Isa. Begitu. Artinya ini sebuah pertemuan yang unik, yang tidak pernah terjadi di masa-masa para nabi terdahulu. Justru di zaman Nabi Muhammad lah mereka kumpul di situ, di satu titik. Dan inti yang paling dasarnya, kenapa Nabi diajak ketemu para nabi dan rasul dan terakhir Sidratul Muntaha, itu adalah tasliyah. Sedang membesarkan hati Nabi Muhammad, karena udah 13 tahun lamanya dakwahnya selalu dihambat. Jadi Nabi hampir saat itu putus asa. Beliau tuh doa begini, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya rabbal alamin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Itu Pak, titik-titik nadir yang sangat kritis. Nabi hampir putus asa dari berdakwah. Nah, gak lama setelah Nabi nangis kayak gitu Pak, tiba-tiba Jibril datang ngajak Isra Mi'raj gitu. Pulang seger Pak. Pulang seger. Nabi punya semangat yang prima lagi dan sebagainya, dan dakwahnya semakin bagus. Gak lama kemudian ada perintah hijrah ke Madinah. Nah itu oleh-oleh yang terjadi di bulan Rajab, yang kalau itu Pak hadisnya nggak usah dipertanyakan lagi, yaitu memang Isra Mi'raj, ya kan? Bahkan diakui oleh negara Pak. Isra Mi'raj itu tanggal merah, insya Allah Pak, tenang aja. Kita akan libur lagi sebentar lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.